Sekarang kita akan mulai konsep illustration untuk chapter 1, Introduction to Accounting. Pertanyaan pertama adalah, financial reporting is only carried out by large quoted companies. Is this statement correct? Dalam artian, apakah laporan finansial itu hanya dilakukan oleh perusahaan terbuka? Dan teman-teman perlu perhatian beberapa kata kunci seperti di sini adalah kata only. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas dalam konsep review, kan ada 3 ya. Ada sole trader, ada partnership, dan ada limited liability company yang melakukan financial reporting. Jadi, di sini jawabannya adalah B. Oke, kita sekarang akan memulai pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, kita harus menentukan apakah kalimat ini benar atau salah. Kalimat pertama adalah, apakah kita sebagai pemegang saham itu menerima account secara tahunan yang sudah disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum dan juga persyaratan profesional atau ethical, ya. Nah, jawaban dari ini adalah benar. Dikarenakan perusahaan-perusahaan yang biasanya terbuka, ya, yang terbuka di stock exchange, itu memang harus memenuhi persyaratan di dalam stock exchange tersebut. Kalimat kedua atau statement kedua adalah perusahaan yang terbuka itu kadang terdaftar di yang namanya Registrar of Companies. Dan kata kunci di sini adalah sometimes atau kadang-kadang. Oke. Dikarenakan kata kuncinya adalah sometimes, ini kalimatnya menjadi tidak benar. Karena perusahaan terbuka itu harus selalu terdaftar di dalam Registrar of Companies dan harus selalu siap untuk dilakukan audit eksternal. Berikutnya masih ada 3 kalimat yang kita harus tentukan apakah benar atau salah. Kalimat ketiga atau kalimat C adalah employees always receive the company's accounts and an employee report. Kembali lagi, kita harus perhatikan kata kunci di sini. Kata kunci di sini adalah always atau selalu. Apakah kita sebagai karyawan itu selalu menerima laporannya perusahaan dan juga laporan atas kita sendiri sebagai karyawan? Jawaban ini adalah tidak benar. Dikarenakan karyawan itu enggak akan selalu menerima laporan-laporan seperti ini. Cuman memang ada beberapa perusahaan yang memang mendistribusikan jenis-jenis atau tipe laporan yang seperti account perusahaan dan juga laporan atas karyawannya sendiri. Kalimat berikutnya adalah otoritas pajak akan menerima laporan yang sudah diterbitkan dan sebanyak detail dukungan sebisa mungkin, dikarenakan mereka harus melakukan evaluasi atas berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dari laba atau untung yang mereka terima pada periode tertentu. Ini jawabannya adalah benar. Dikarenakan memang wajib mereka menerima laporan keuangan supaya mereka dapat melakukan assessment berapa pajak yang harus dibayar. Kalimat paling terakhir, kalimat E, bilang, biasanya bank meminta informasi lebih dari yang disediakan atau yang tercantum di dalam laporan yang diterbitkan secara umum saat mereka melakukan evaluasi atas pengajuan peminjaman
dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ini jawabannya benar, dikarenakan kadang bank itu akan meminta laporan seperti arus kas dan proyeksi laba rugi. Bisa juga mereka meminta anggarannya perusahaan supaya bisa dapat gambaran yang lebih holistik atas bagaimana perusahaan itu dapat menjaminkan bahwa mereka akan melunaskan peminjaman yang mereka sudah atau saat ini sedang mengajukan. Berikut penjelasan dari contoh soal dari chapter 1, Introduction to Accounting. Selanjutnya, saya sudah menyiapkan soal latihan pada Google Form yang kalian dapat akses pada Google Classroom. Setelah mengerjakan, kalian dapat mengakses penjelasan dan jawaban dari latihan tersebut melalui link yang akan diberikan setelah Anda menyelesaikan latihan tersebut. Terima kasih.